Sebenarnya sih apa ya Om, kalau menurut saya istilah jebol itu kan baru-baru ini ya, baru ya Pak, katakanlah baru 2 tahun inilah istilah jebol birahi, jebol karakter, jebol durasi, jebol apa itu. Hidup ini jangan dibiasakan menikmati yang instan-instan. Kesalahan terburuk adalah ketika tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting bukan berapa kali gagal, tapi berapa kali bangkit dari kegagalan. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihanku. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Semua butuh proses dan perjuangan. Joki Gelisah. Dulu mah saya belajar itu nggak ada namanya jebol birahi, jebol ini jebol itu. Yang ada burung itu ngekek di lapangan, di gantangan. Kalau kurang birahi ya ditambahin, kalau terlalu birahi ya diturunin. Itu yang benar. Kalau selama saya dulu belajar seperti itu ya, nggak ada namanya jebol-jebol itu. Jebol-jebol zaman dulu itu zamannya ada Kusumo juga kan belum ada istilah burung jebol birahi. Apalagi tahu sendiri kan teman-teman, si Kusumo itu burung yang dikatakan konslet ya konslet tapi betina. Terus kalau betina jebol birahinya seperti apa coba? Kan nggak ada itu istilah jebol birahi di betina. Pasti kalau betina harus di titik birahi yang pas, nggak terlalu over, nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu over biasanya kalau betina pasti ngebebek di lapangan. Kan belum ada tuh. Kalau masalah durasi tetap kita pola rawatan, pola latihan itu ke durasi. Kalau volume itu karakter burung Om. Jadi kalau emang ya nggak beda sama penyanyi sih. Kayak Ariel Noah sama Judika kan beda power, beda suara juga, sama Lobet Om. Antara Basoka sama Granat sama Bom Hiroshima dan yang lain itu kan beda-beda. Yang Basoka powernya kenceng, yang si Granat itu powernya nggak terlalu kenceng tapi durasinya panjang. Yang Bom Hiroshima sedang tapi dia show-nya. Dan yang kalau yang debutan baru ini Paseo ini sebenarnya hampir tipikalnya hampir sama-sama Granat. Gaya bunyinya tipikalnya hampir lagunya juga hampir kayak Granat. Kalau saya jujur dari selama saya kurang lebih 4 bulan lebih di markas Arka ini megang burung konslet stabil ya, bukan stabil maksudnya stabil di tangga juara, stabil dia kerjanya di grid. Kalau naik performanya yang nggak terlalu naik banget, kalau turun nggak terlalu turun banget. Itu sebenarnya Bom Hiroshima. Kalau Bom Hiroshima itu emang burungnya udah umur mapan, dia tingkat kestabilannya emang stabil dan burungnya pun pasti bunyi di gantangan. Insya Allah besok kalau udah gak ada gantangan buka kita gas, insya Allah kembali ke top perform lagi. Dan kalau untuk si bocil sih ngilangi trauma Om. Kalau bocil emang ngilangin trauma kayaknya dia kayak burung kagetan, jadi kayak burung latah kaget, ada barang atau orang yang bergerak sedikit aja dia bunyinya terus langsung kaget. Jadi kalau kayak bocil ngembaliin mental lagi, ngembaliin mental
tarungnya di gantangan. Nah kalau masalah itu, kalau lobet konslet kita harus bener-bener cari titik masalahnya Om. Kalau emang birahinya terlalu tinggi, kita cari nih, kenapa nih birahinya terlalu tinggi? Apa dia kurang kawin? Apa dia over jemur? Apa dia over pakan? Apa dia over EF? Tuh, kalau semuanya ngaconya kurang birahi ya sama Om, berarti harus kita naikkan nih birahinya sedikit-sedikit. Sebenarnya sih itu sih Om. Kembali lagi tetap kita cari inti dari permasalahan kenapa lobet konslet yang udah pasangan kadang ada trouble-nya. Apakah birahinya di titik tinggi apa di titik rendah? Karena kalau menurut saya pribadi, walaupun burung konslet tetap harus di titik birahi yang pas. Jadi kalau yang udah dibahas di channelnya Jawara Kicau juga, titik birahi burung lobet jantan itu ada di titik 1 sampai 10, harus di titik 5 atau ke 6 tuh. Jadi harus bener-bener dia balance antara birahi kenceng sama birahi bunyi gitu loh. Jadi harus bener-bener balance antara birahi kenceng itu dia mau ngefight mau tarung kenceng burungnya, tapi birahi bunyinya juga ada, dan jangan terlalu rendah juga birahinya. Jadi kalau saya pribadi tetap harus birahinya birahi balance di tengah-tengah. Pokoknya birahinya harus di tengah-tengah di semua ya. Kalau selama saya pegang burung konslet selama di Arka ini dan sebelum-sebelumnya, diajarkan sama Om Aris Excellent juga, sama teman-teman yang lain juga, sama Om Heru SB Beton juga, sama banyak pokoknya yang ngajarin. Sebenarnya burung konslet itu bunyi karena birahi yang pas, birahi yang balance, enggak kelebihan enggak kurang. Jadi bener-bener di titik birahi yang balance. Jadi kalau untuk burung konslet saya setujunya di situ sih Om. Dan banyak yang tanya, Om, kalau burung bahan itu caranya jebol birahi seperti apa sih Om? Sebenarnya saya sih kalau ungkapan jebol birahi kayak apa ya Om, masih kurang srek di telinga saya sendiri. Sebenarnya sih bukan jebol birahi ya Om. Jadi kalau menurut saya pribadi yaitu tadi, di titik birahi yang pas dan balance, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah. Jadi di titik gacor birahi burung itu yang pas. Kalau sembamanya emang kita cuman mau jebolin birahi, itu caranya mudah, dan orang yang baru belajar burung lovebird aja pasti bisa dengan EF, dengan pakan kenceng, dengan penjemuran, dengan dan lain sebagainya untuk jebolin birahi. Dan biasanya kalau udah jebol birahinya dikasih betina pasti kawin, dan itu ya kemungkinan 80 ya 90% kawin, 10% bunyi kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya pribadi bukan jebol birahi, tapi kita harus di birahi yang balance atau di titik gacor yang balance, itu yang pas, bener-bener dia nggak terlalu over nggak terlalu rendah. Jadi bener-bener di titik birahi yang pas. Apa beda dengan jebol kasur atau bagaimana gitu? Sebenarnya sih apa ya Om, kalau menurut saya istilah jebol itu kan baru-baru ini ya, baru nah baru ya Pak, katakanlah baru 2 tahun inilah istilah jebol birahi, jebol karakter, jebol durasi, jebol apa itu. Dulu mah saya belajar itu nggak ada namanya jebol birahi, jebol ini jebol itu. Yang ada burung itu ngekek di lapangan, di gantangan. Kalau kurang birahi ya ditambahin, kalau terlalu birahi ya diturunin. Itu yang benar. Kalau selama saya dulu belajar seperti itu ya, nggak ada namanya jebol itu. Jebol zaman dulu itu
zamannya ada Kusumo juga kan belum ada istilah burung jebol birahi. Apalagi tahu sendiri kan teman-teman, si Kusumo itu burung yang dikatakan konslet ya konslet tapi betina. Terus kalau betina jebol birahinya seperti apa coba? Kan nggak ada itu istilah jebol birahi di betina. Pasti kalau betina harus di titik birahi yang pas, nggak terlalu over, nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu over biasanya kalau betina pasti ngebebek di lapangan. Ya mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama tim Jawara Kicau, menjadi bahan untuk kita iri-irian sesama perawat burung atau sesama joki, tapi menjadi motivasi buat teman-teman semua. Yang jelas saya bukan bermaksud menggurui, saya bukan bermaksud sok bisa, saya belum bisa, saya masih belajar. Kita belajar bareng-bareng. Ayo kita majukan perlobetan di Nusantara ini. Semoga bisa menjadi mata pencarian para joki-joki. Pokoknya salam dari saya, salam joki gelisah, salam cendol dawet.